saya ini selalu dimintain uang, teman-teman ya, selalu di situ dimintain uang ya oleh oknum-oknum ya, saya bicara oknum, oleh oknum Polri. Nah, karena uang adalah panglima, ada bagusnya saya kasih informasi. Jadi saya bilang sama teman-teman, ya kemungkinan laporan polisi kalian diproses, laporan pidana diproses tanpa uang, kemungkinannya sangat kecil. Adalah aneh bin ajaib oknum-oknum polisi yang melakukan pemerasan, malah memeras para korban tindak pidana penipuan. Mereka yang tertipu kemudian lapor polisi, sungguh bagai jatuh tertimpa tangga. Sudah babak belur ditipu, lebih babak belur lagi karena diperas oleh oknum polisi. Yang menarik, tindak pemerasan yang terjadi selama ini baik dilakukan oleh mereka yang berpangkat bintara maupun perwira, termasuk perwira tinggi yang sudah bertengger bintang di pundaknya. Peristiwa pemerasan yang dilakukan oleh oknum perwira tinggi polisi juga dialami oleh seorang pengusaha dari Libya, sebagaimana ramai diberitakan oleh berbagai media termasuk Kompas. Kompas menulis warga negara Libya Tarik A. Abdul Qasim marah-marah di gedung Badan Reserse Kriminal Bariskrim Polri karena merasa diperas oleh polisi dalam proses pelaporan dugaan penipuan yang dialaminya. Tarik marah lantaran selama proses pelaporannya itu ia diperas oleh polisi. Menurut dia, ada polisi di Bariskrim yang meminta uang 2 miliar rupiah agar pihak terlapor dijadikan tersangka. Selain itu, Tarik mengaku menyetor uang kepada polisi yang diduga memerasnya sebesar 450 juta rupiah agar penyelidikan tetap berjalan. Ia membongkar sosok Jenderal Polri yang diduga memerasnya itu. Menurut Tarik, polisi yang memerasnya yakni berpangkat Brigadir Jenderal yang inisialnya adalah AS. Tarik menunjukkan foto dirinya bersama jenderal itu. Dia mengaku sering bertemu jenderal itu saat kasus masih bergulir. Entah apa yang dilakukan oleh Propam Polri dalam kasus pemerasan dengan terduga oknum Brigadir Jenderal itu. Yang jelas kabar terakhir menyebutkan sang Brigjen malah dipromosikan menjadi Wakapolda Riau. Kasus yang juga melibatkan perwira tinggi Polri adalah kasus pemerasan oleh oknum-oknum polisi yang dialami oleh pengusaha Tony Sutrisno. Tony Sutrisno mengakui diperas oleh oknum-oknum polisi bermental bejat hingga mencapai jumlah 4,5 miliar rupiah. Di antara yang diakui telah disogok oleh Tony Sutrisno adalah seorang brigjen di Mabes Polri yang kemudian sang brigjen malah dipromosikan sebagai Kapolda di salah satu polda yang ada di Kalimantan yang kini sudah bertengger 2 bintang pada pundaknya. Sogok menyogok yang terjadi pada aparat hukum sebenarnya adalah cerita lama yang terus bersambung sampai saat ini. Apa yang dialami oleh pengacara Alpin Lim tentang sogok menyogok pada oknum kepolisian dan kejaksaan merupakan kisah nyata yang bagi kita orang-orang awam akan terkaget-kaget mendengar apa yang dibeberkan oleh Alpin Lim berdasar pengalamannya. Alpin Lim mengawali kisah nyata itu dari pengalamannya saat dia melapor ke polisi waktu dirinya menjadi korban kasus pencemaran nama baik berdasar UU ITE. Nah, karena saya tidak mau bayar, saya tidak mau nyuap, ya kan, laporan saya teman-teman jalan-jalan dulu, ya, dari Mabes
nggak langsung ditanganin di Tipit Cyber Mabes. Mestinya kan ditanganin di Tipit Cyber Mabes, karena kan saya lapornya di Mabes. Ini enggak, teman-teman. Dilempar dulu ke Polda Metro Jaya. Dari Polda Metro Jaya juga nggak mau nanganin, dilempar lagi ke Polres Tangsel. Dari Polres Tangsel dia lempar lagi kemana? Polda Banten, teman-teman. Dari Polda Banten baru lempar lagi ke Polda Metro. Dia bingung mau kasih kemana lagi nih, ya kan? Akhirnya baru dijalanin di Polda Metro. Itu akibatnya kalau kita nggak bayar yang 5 juta. Alvin Lim menuturkan setelah laporan dari kasus yang dilaporkan diterima polisi, maka saat memasuki tahap penyelidikan, menurut Alvin Lim, oknum polisi akan meminta uang kepada yang melapor. Oke, masuk ke penyidik. Penyidik itu biasanya minta sekitar minimal 15 juta, teman-teman. 15 juta di dalam tahap lidik. Jadi ketika LP masuk tahap lidik, ya kan, dia kan harus manggil nih, manggil si pelapor, manggil si terlapor, manggil saksinya kita, saksinya pelapor, itu kan dipanggil. Nah itu kalau nggak dikasih duit, teman-teman, itu bisa-bisa mandek. Jadi di setiap jalan laporan proses hukum kalian, kalau kalian nggak kasih duit, bisa aja mandek, teman-teman, ya, bisa mandek. Tapi kalau kita ngomongin oknum polisi ya, teman-teman, ya. Kalau dapatnya polisi yang baik, jalan, teman-teman. Saat penyidik melibatkan saksi ahli, maka menurut Alvin Lim, mereka akan meminta uang lagi dengan dalih karena mesti mengundang saksi ahli. Nah, tadi lidik kasih 15 juta ke tim penyidik, ya. Terus belum harus kasih ke Kanit, teman-teman. Ya, di lidik kita harus kasih ke Kanit. Itu 15 juta lagi untuk Kanit. Kenapa? Kanit itulah nanti yang mengeluarkan surat perintah penyelidikan, SP lidik situ. Oke, Kanit 15 juta di sini. Nah, terus dia panggil, ya kan? Dia panggil pelapor tetek bengek. Abis itu apa yang dilakukan? Mereka akan bilang, Pak, ini butuh ahli, Pak. Butuh saksi ahli namanya. Nah, kalau kayak kemarin Allianz itu, kita ahlinya sampai 3, teman-teman. Ada ahli pidana, ahli asuransi, sama ahli perlindungan konsumen, teman-teman, 3. Jadi 15 juta kali 3 tuh, waktu itu saya bayar 45 juta. Saat tahap berikutnya, yaitu sewaktu akan dilakukan gelar perkara, ternyata oknum penyidik meminta uang lagi. Supaya prosesnya dari penyelidikan, dari lidik bisa naik ke sidik, itu kita harus dilakukan gelar perkara, teman-teman. Untuk menentukan nih kasus ini layak atau enggak naik sidik. Nah itu penyidiknya samperin ke saya, Pak Alvin. Bapak mau kasus LP Allianz naik toh, katanya. Oke, untuk supaya Allianz ini naik, ya kan, kita harus kasih. Saya tanya, Pak ada berapa, Pak? Ya kurang lebih ada 8 orang lah. 8 orang apa, Pak? Peserta gelar, 8 orang. Satu peserta berapa? Amplopin lah, Pak, minimal 5 juta satu orang. Oke, 8 kali 5, 40 juta lagi kita keluar waktu itu, ya. Untuk apa? Untuk gelar perkara, teman-teman. Selanjutnya, saat akan melakukan penyidikan, oknum-oknum penyidik kembali meminta uang. Tidak hanya penyidik yang meminta uang, namun Kanit, kepala unit, bahkan Kasubdit juga mesti diberi bagian. Ketika naik penyidikan, nggak stop di situ. Penyidiknya minta duit lagi. Bang, kemarin kan beda, itu kan buat lidik. Sekarang buat sidik, kan saya harus ke sono ngirim surat panggilan, perlu duit ongkos, ya kan? Terus belum surat-surat yang lain lah, Bang, kata dia kan, tinta dan lain-lain. Oke, berapa? Saya tanya. 15 juta lagi untuk tim, ya, untuk tim penyidik, kasih lagi 15 juta. Oke. Nah, terus di sini apa yang terjadi? Kanit minta lagi 15 di situ, ya. Kanit. Nah, ditambah lagi teman-teman, di sini diminta lah Kasubdit. Jadi kepala Kasubdit atau yang namanya Kasat, itu info dari penyidik dia minta. Nah, Kasubdit berapa? Nggak bisa 15 juta. Kasubdit itu levelnya, posisinya di atasnya Kanit. Kalau di Polda Kanitnya itu Kompol, ya, bunga 2. Kalau di Polda Kasubdit itu
bunga 3, kembang 3 atau AKBP teman-teman. Nah itu minimal 25 juta tuh ya di situ, 25 juta untuk Kasubdit. Oke. Nah sampai sini belum selesai teman-teman ya kan Kasubdit. Nah Panit minta lagi. Oke, Panit kita kasih lagi deh 10. Setelah tahap penyidikan yang memerlukan uang sogokan puluhan juta itu, maka tahapan selanjutnya adalah gelar perkara. Dalam gelar perkara ini, menurut pengalaman Alvin Lim, lagi-lagi oknum-oknum polisi itu meminta uang tambahan. Digelar nih, mau digelar lagi ya. Untuk apa kali ini? Kalau tadi yang gelar pertama adalah dari lidik naik ke sidik, kali ini adalah gelar untuk dari sidik jadi tersangka. Itu minta lagi, ya. Saya diminta lagi di situ. Jadi otomatis naik sidik waktu itu ke TSK dia minta lebih banyak. Oke, kita kasih 70 juta waktu itu ya. Untuk gelar TSK teman-teman. Karena kalau TSK itu bisa ditangkap, bisa ditahan. Nah, udah nih sampai TSK nih 70 juta di sini ya. 70 juta kita bayar untuk TSK-nya aja nih. Untuk gelar perkara, gelar perkara TSK nih teman-teman ya kan. Akhirnya alhasil jadilah TSK. Setelah terlapor ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan tersangka dipanggil polisi ogah-ogahan untuk datang dengan alasan sakit dan semacamnya, maka polisi akan melakukan upaya jemput paksa. Namun lagi-lagi mereka pun meminta uang untuk biaya jemput paksa itu. Apa yang terjadi? Yang namanya TSK, orang dipanggil susah datang teman-teman. Susah datang si terlapornya. Alasan sakit lah, ono lah, inilah, itulah. Ya namanya dipanggil jadi tersangka nggak datang-datang kan kasus kita nggak jalan kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia bilang, Pak Alvin mau nggak kita yang namanya jemput paksa? Situ. Oke, berapa bang jemput paksa? Duit lagi teman-teman, ya kan? Kita kasih lagi misalnya 15 juta di situ, ya. Jadi ini teman-teman ya, sebenarnya nggak ada rate pasti. Rate pasti berapa? Karena tidak ada ini nggak tercantum. Secara hukum itu semua gratis. Tapi kalau kita semuanya gratis, saya yakin, ya kan? Kemungkinan besar laporan polisi nggak akan jalan. Dari pengalaman Alvin Lim, untuk menjadikan terlapor menjadi tersangka diperlukan uang sogokan kepada oknum-oknum polisi penyidik sampai ratusan juta rupiah yang bisa membuat kita geleng-geleng kepala. Nah jadi teman-teman, ini kita bicara sampai tersangkanya aja udah habis berapa nih, kita coba hitung ya. 5, 15, 20, 20 tambah 15, 35 tambah 30, 65, 65 tambah 5, 70, 70 tambah 45, 115 tambah 15, 130, 130 tambah 15, 145, 145 tambah 25, 170, 170 tambah 10, 180, 180 tambah 70 lagi, 250, 250 tambah 15, ya 265 nih di sini. 265 ini teman-teman, sorry, masih di kepolisian. Setelah ratusan juta rupiah mesti dikeluarkan sebagai biaya ini itu untuk oknum-oknum polisi alias biaya menyogok, maka saat melanjutkan proses ke kejaksaan pun mesti kembali mengeluarkan uang yang jumlahnya juga ratusan juta rupiah. Kalau kita nggak kasih sama sekali sama jaksa, itu berkas kemungkinan besar nggak akan P21, dibalikin terus di P19 terus. Untuk P21 jaksa minimal minta tuh antara 50 sampai 100 juta teman-teman. Ya, itu yang diminta, kurang lebih antara 50 sampai 100 juta untuk kejaksaan. Itu untuk P21, jadi diterima berkasnya. Nah, belum lagi kalau kita mau si tersangkanya ini ditahan. Biasanya mereka minta duit lagi. Ya. Nah, ditahan dia minta lagi 100 sampai 150 juta di situ. Jadi untuk P21 tahan kurang lebih sekitar 200 teman-teman. Antara 150 sampai 200. Itu P21 ditahan sama jaksa, nggak akan dipersulit berkas kita. Tapi kalau nggak, berkasnya dibolak-balik. Alvin Lim berpendapat
keadilan susah didapat oleh mereka yang tidak punya uang, apalagi bagi rakyat kecil, karena faktanya, kata dia, no money, no justice. Tidak ada uang, tidak ada keadilan. No money, no justice. Ya, saya berbicara mewakili rakyat-rakyat kecil. Ya, terserah mau Kapolri, mau Jaksa Agung, ya kan? Mereka kan selalu pencitraan. Hukum tajam ke atas kok, sudah tajam ke atas. Tajam ke atas apaan?